Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, sesepuh bin sepuh, segenap jajaran takmir Masjid Al-Ittihad rahimakumullah, Bapak Ibu, saudara sekalian, jamaah salat maghrib yang dirahmati, disayangi, dicintai oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kula panjenengan sedaya tansah pinaringan sehat jasmani, sehat rohani. Mugi-mugi lewat kula panjenengan sedaya nambah ibadah nang Gusti Allah, diparing Gusti Allah tambah kuat ibadah, lan mugi-mugi selamat dunia ngantos akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, mengawali kajian tentang mandi di kitab Irsyadul Ibad, ada beberapa hadis yang perlu kita simak bersama tentang wajibnya mandi jinabat atau mandi besar. Dikarenakan satu, bertemunya dua alat kelamin, laki-laki dan perempuan, keluar mani dari pihak laki-laki atau perempuan, atau tidak mengeluarkannya, tapi sudah ketemu. Mpun kula nuwun, mun ketuk pintu. Jadi laki-laki perempuan belum sampai keluar atau sudah keluar, tapi sudah bersentuhan alat kelaminnya, alat kelaminnya laki dengan perempuan itu, maka sudah wajib mandi, keluar maupun tidak keluar. Ini jadi penting. Kalau pas puasa Ramadan, maka puasanya batal dan dia harus kena takzir. Kalau pas siang, kalau malam bebas. Di malam habis maghrib sampai menjelang subuh itu bebas. Tapi kalau siang, jika disengaja, maka kena denda atau kena takzir, kena sanksi. Tapi kalau malam bebas. Nah, ini kalau dalam kondisi tidak puasa Ramadan, maka bertemunya dua alat kelamin laki dan perempuan ini, keluar mani ataupun tidak, maka sudah wajib mandi. Ini yang pertama. BI jenengan punya pengalaman seperti ini. Iya, dalam lupa. Nah, kalau lupa ya tidak ada. Kalau lupa itu tidak ada sanksinya, orang lupa. Orang yang tidak ada sanksinya karena lupa sama orang yang mohon maaf gila. Tidak ada sanksi. BI lali pas ngonoan. Terima betul. Ada jamaah saya masih muda memang, santri saya kemudian menikah masih muda, terus itu kabarnya tidur siang lupa, tapi belum sempat, mohon maaf nih, belum sempat dimasukkan baluk kurang lumur. Itu kemudian tanya kepada saya, bagaimana kalau lupa Mbak, Mas? Tidak apa-apa, tapi kalau disengaja maka puasanya batal. Walaupun nanti ada beberapa ulama yang bisa digunakan khilaf syariah. Khilaf syariah itu tanda kutip hukumnya itu dirubah, atau tanda kutip ya bagaimana supaya boleh berbuat seperti itu dengan cara dibatalkan tapi tidak sampai kena denda. Itu ya, tapi Gusti Allah Maha tahu. Gusti Allah Maha tahu niati kaya apa itu Maha tahu. Niati pengin ngonoan apa pengin batal kan. Orang ini jika pengen batal puasanya kan harus berjalanan safar, kira-kira yang jauhnya 100 kilo lebih, kemudian acara ngonoan. Nah Gusti Allah kan Maha tahu iki batal no poso perkara mokel ndak kuat utawa perkara pengin. Yang kedua, seseorang bangun dari tidurnya kemudian melihat
basah pada pakaiannya yang ada kemiripan dengan air mani, tapi dia tidak terasa bermimpi, maka wajib mandi jinabat. Jadi bangun lho, kok teles-teles, ndak kroso nikmat bengi ngimpi, atau antara mimpi dan tidak mimpi itu ragu-ragu. Cuma sudah celonone basah, sarunge basah, alias ono gambar Pulau Madurai, Pulau Madurai, maka wajib mandi. Don, hati-hati. Apabila dia merasa bermimpi, terus kemudian seolah-olah mengeluarkan mani, tapi tidak ada bekas basah pada pakaiannya, maka tidak wajib mandi jinabat. Jadi merasa mimpi tadi malam ketemu karo laki-laki dan perempuan, dan memang terasa keluar, cuma dilihat bekasnya kok tidak ada, maka tidak perlu mandi. Cuma tidak mimpi kok ternyata celananya sarungnya basah, maka dia harus mandi. Dan basahnya kan beda nih, bukan basah karena ngompol. Ini basah karena ngompol ya dicuci aja, tidak perlu mandi besar. Tapi mandi besar lebih bagus, lebih hati-hati. Biar arek cilik sing ngompol kan kelihatan. Arek cilik-cilik sing ngompol itu kan tidak mandi besar. Yang ketiga, perempuan bermimpi di waktu tidur dan menjumpai sebagaimana yang dijumpai oleh lelaki, keluar air mani, maka juga wajib mandi. Jadi sama, perempuan juga mengalami mimpi, dan memang ya perempuan juga sama keluar mani. Jadi laki-laki ya keluar mani, perempuan juga keluar mani, maka dia wajib mandi, dan memang bekasnya ada, maka mimpinya ini menjadi isyarah tanda bahwa dia harus mandi. Yang keempat, sesungguhnya malaikat tidak akan hadir pada orang yang lagi junub. Jadi kalau ada seorang yang junub, itu malaikat kok nyedek-nyedek ini kok rasa-rasa, karena memang dia dalam kondisi hadas besar. Maka mohon maaf nih, perempuan dalam kondisi hadas besar itu mudah sekali kena santet, kena kesurupan. Kalau dia dalam kondisi blank, kosong, sedih, maka mudah sekali kesurupan. Ini atau berlumuran dengan parfum sehingga keduanya mandi. Ada yang menerjemahkan parfum ini wangian khulub. Wangian ini adalah sejenis minyak wangi yang didominasi warna merah dan kuning. Laki-laki dilarang menggunakan minyak wangi tersebut karena minyak tersebut hanya khusus untuk wanita. Ini ada yang menerjemahkan gabungan minyak za'faron dengan yang lain-lain. Ini jadi juga diharuskan untuk mandi. Yang kelima, malaikat tidak akan masuk ke rumah yang terdapat gambar makhluk bernyawa. Ini memang nanti ada perdebatan para ulama yang terkait dengan gambar ini. Gambar yang kayak apa? Gambar yang bernyawa kayak apa? Menurut ulama yang hati-hati, yang betul-betul ingin menjaga muruahnya, dirinya, itu pokoknya gambar yang hidup apapun itu tidak mau. Pernah Yai Fakih Langitan itu mendatangi santrinya, sama-sama almarhumnya ini, tapi hidup dulu sebelum almarhum. Itu Yai Sairozi dari Lamongan sana, itu salah satu santrinya didugeni kiainya Yai Fakih Langitan. Terus menjumpai di rumahnya itu enten gambari Yai Fakih Langitan. Piyambake boten remen terus nyanjangi, "Le, iku gambarku copoten. Gambarku copoten. Apik,
wis copotan gak usah dipasang, gak pasang nongkrong ke apik. Termasuk gambar-gambar ini. Kuatir nanti malaikat tidak hadir. Ini ulama yang hati-hati. Tapi ulama kontemporer lihat dulu gambarnya apa. Kalau gambarnya keluarga, saat ini rata-rata di rumah dipasang gambar keluarga untuk mengetahui statusnya dia punya anak, beristri dan macam-macam, sehingga rumahnya itu jelas tidak mulus. Maka ada ulama yang perbolehkan, toh itu sekedar sebagai gambar. Dulu kenapa tidak boleh dipasang gambar? Khawatir disembah zamannya Nabi. Itu alasannya dari ulama kontemporer menerjemahkan kenapa dilarang, karena khawatirnya disembah. Sehingga sekarang itu termasuk foto paspor, foto KTP kan harus orangnya ada, dan itu kan bernyawa. Itu seperti itu. Sehingga terkait dengan gambar makhluk yang bernyawa ini, ada ulama yang hati-hati, ada ulama yang kontemporer memperbolehkan dengan syarat dan ketentuan berlaku. Kemudian ada anjing. Nah ini anjing pun juga menyebabkan malaikat tidak mau masuk ke rumah. Jenengan pun digawe alasan, loh nek ngono aku tak ngoni anjing. Cek malaikat gak gelem mlebu. Berarti kan nyawaku gak mati. Nek malaikat Israel ya tetep, malaikat Raqib Atid ya tetep, sing gak gelem mlebet tenggene rumahe panjenengan adalah malaikat rahmat, malaikat kasih sayang, malaikat sing dadekno barokah omah. Itu yang tidak mau masuk. Nek malaikat Israel lah enak. Masa kemudian dari asu nang omah. Ya, jadi tidak ya. Jadi kono ke alasan itu berarti gak usah wis anyepot kayak anjing nang omah kira-kira siji guguk-guguk. Kawani malaikat. Nah, menurut menurut mazhab Syafi'i itu anjing termasuk kategori hewan yang najis. Termasuk najis yang menggolandum jika terkena air liurnya. Terkena air liurnya. Ketika tidak kena air liurnya, podo-podo garingi sama-sama keringnya, maka tidak apa-apa bersentuhan. Tapi jika salah satu ada yang basah, maka itu adalah termasuk najis menggolandum. Apalagi kena air liurnya, itu kesalahan. Nah, kalau menurut Imam Hanafi, anjing itu tidak. Malik ini boten. Jadi anjing itu termasuk kategori mirip kayak kucing. Jadi ngingoni anjing itu tidak apa-apa. Cuma jenengan ojo macam-macam ngene. Sinten mriku umumnya adalah orang yang Syafi'i. Kula kados ngaten iki paham. Cuma kalau kula tenggene pondok ramuti asu, iki mesti napa niki masyarakat aneh. Atau ada hal-hal yang iki waras toh gak kiai ini, waras toh gak, padahal jadi tidak apa-apa. Cuma kan kita harus betul-betul ngerti situasi dan kondisi di tempat itu, sehingga tidak usah ngoni anjing, ngoni kucing, angora. Kadang ngoni kucingnya orang sing gak seneng, dalam arti gak seneng itu wedi kilo itu singatan. Dan orang junub. Di orang junub itu malaikat tidak mau masuk ke rumah, yaitu malaikat hafadh, malaikat rahmat. Yang keenam, barang siapa yang berjinabat tidak membasuh tempat satu rambut, maka dia dibakar api. Secara demikian. Sayyidina Ali berkata, oleh karena itu aku memusuhi rambut kepalaku. Dia memang sering mencukurnya sehingga rambutnya tidak terlalu panjang. Nah, jika memang ada rambut yang rontoknya wajar, jika memang jenengan mengetahui, baiknya dikumpulkan. Seperti kalau perempuan dia lagi haid, itu baiknya dikumpulkan. Dan rontoknya memang karena rontok wajar, bukan dipotong. Nek potong rambut tidak boleh ketika dalam kondisi junub, baik haid maupun ketika dalam kondisi kalau laki-laki niku junub niku karena mengeluarkan mani
sperma, maka itu tidak boleh untuk potong rambut. Jika memang jenengan kok ternyata mohon maaf nih junub terus kemudian sisiran pakai suri terus kemudian ada yang jatuh, baiknya dikumpulkan. Tapi jika tidak mengetahui ya tidak apa-apa. Nah, jenengan mengetahui baiknya dikumpulkan. Khawatirnya nanti itu menjadi jilatan api neraka. Itu yang ke-6. Yang ke-7, sesungguhnya di bawah sehelai rambut terdapat jinabat bagi orang yang junub. Oleh karena itu basuhlah rambut dan bersihkanlah kulit. Nek saged panjenengan ketika mandi jinabat itu rambutnya dalam kondisi basah. Mun diparingi sampurien. Memang nanti ada perbedaan di antara para ulama. Jadi jenengan baiknya wudu terus kemudian mandi tanpa dibarengi dengan campuran macam-macam supaya airnya masih utuh. Jadi tidak dibarengi sabun, tidak dibarengi sampo, supaya nanti airnya masuk rin. Baru setelah itu jenengan barengi sampo dan sabun itu tidak apa-apa. Setelah airnya sudah semuanya. Ini para ulama supaya lebih hati-hati. Khawatir airnya bercampur sehingga tidak jelas. Sehingga para ulama yang hati-hati itu membahayakan itu. Khawatirnya mandinya tidak sah. Jadi baiknya langsung pakai air murni dulu. Kemudian kalau jenengan mau pakai sabun atau sampo monggo. Tapi baiknya tetap wudu dulu. Yang ke-8. Ini sakit nih kulit-kulit ini dibersihkan dalam artian diremas-remas. Makanya orang yang kena catnya rumah ini yang memang tidak tembus air, yaitu harus segera dihilangkan dulu. Termasuk mohon maaf bagi ulama yang hati-hati ya, tatonya dihilangkan dulu. Ya, tapi ulama kontemporer pakai tato itu tidak perlu dihilangkan sebab menghilangkan juga menyakiti diri sendiri. Cuma sekarang memang sudah ada alat yang mudah, katanya cukup di pasar. Itu kabarnya tidak sakit dan hilang, ya silahkan kalau memang ada seperti itu. Tapi kalau jika tato dihilangkan itu menyakiti diri sendiri, maka tidak perlu dihilangkan, tidak apa, cukup tobat nang Gusti Allah. Sebab pernah ada jamaah Surabaya, itu mohon maaf pimpinannya geng di Surabaya, itu umroh di Mekah, itu masih tatoan, untung sekujur tubuh. Para geng-geng itu kan semakin banyak tato tambah semakin hebat. Makanya jadinya kalau pengen hebat ya kayak tato ngalahno para geng-geng ini, karena dianggap berarti tubuhnya ini kebal. Jadi akeh tato ini. Itu kemudian tobat dan menghilangkan itu menurut ulama yang dikonsultasikan daripada menyakiti diri sendiri, maka berangkat haji langsung di sana tobat. Jika tubuhnya masih ada tatoan, dan itu jadi perhatian saat Mekah ketika tawaf. Iki ono aneh, apa wajahnya pating tempel-tempel kok nanggone Mekah. Sehingga ulama kontemporer, ulama yang modern memperbolehkan sehingga cukup tobat. Mandinya ya tetap sah karena dianggap sudah tobat pun. Yang berikutnya nomor 8. 8 Pak. Seorang yang junub dan wanita yang haid tidak diperbolehkan membaca seayat Al-Quran. Satu ayat pun tidak boleh. Orang yang junub, termasuk pegang Al-Quran tidak boleh. Bagaimana kalau pegang HP yang ada Al-Qurannya? Ini perbedaan ulama. Umumnya masih boleh karena dianggap HP, bukan dianggap Al-Quran. Tapi ketika muncul Al-Quran, ada yang mengatakan itu ya Al-Quran. Makanya ketika dalam kondisi tertentu baiknya ya difungsikan HP. Itu ulama yang hati-hati. Tapi ulama yang kontemporer ya kalau HP ya HP. Beda kalau wujudnya Al-Quran betul, maka itu menjadi Al-Quran yang tidak boleh dipegang. Al-Quran yang kayak apa? Al-Quran yang murni Al-Quran, tidak ada terjemahan, tidak ada tafsirannya. Tidak ada tafsirannya, baik tafsiran Arab atau terjemahan bahasa Indonesia.
Itu berarti yang tidak boleh. Bagaimana kalau seorang perempuan yang hafidun, penghafal Quran, apakah boleh untuk nambahi surat atau nambahi ayat? Kalau nambahi tidak boleh. Sepakat para ulama yang hafid Quran, kalau nambahi tidak boleh, tapi kalau deres boleh. Deres niku murojaah, mulang hafalan itu boleh. Sebab kalau terlalu panjang libur sementara tidak dimurojaah, apalagi hilang. Ya lali ya hilang pesodo angel. Maka untuk murojaah mulang boleh. Tapi nambahi ayat, sebab nanti harus pegang Al-Quran, maka tidak boleh. Nanti kan orang itu berkembang lagi. Sekarang kan ada HP. Bagaimana kalau nambahi itu tetap ulama yang penghafal Quran itu baiknya jangan, nanti aja setelah selesai haidnya baru kemudian tambahi hafalan. Yang ke-9, hadapkan rumah ini ke lain masjid, sebab sesungguhnya aku tidak menghalalkan masjid untuk ditempati orang haid dan junub. Maksudnya kalau ada orang yang lagi haid dan junub itu tidak boleh masuk masjid. Masuk masjid yang bagian utama. Ini utama. Saya ngapunten iki masjid sing asli sing pun. Niki sing asli. Itu belakangnya tambahan. Jadi kalau yang belakang itu karena tambahan. Ya sekarang tapi tergantung akadnya dari pengurus masjid. Ini sampai belakang itu masjid semuanya apa yang asli ini. Kadang kan enggak, yang asli masih ini, yang belakang itu tambahan. Ya semacam kalau masjid lama itu halaman. Maka kalau fungsinya halaman itu jika ada orang yang mungkin head boleh di belakang, jangan di sini. Ya, itu lebih amannya demikian. Lebih aman demikian supaya nanti tidak jadi masalah. Atau di luar. Maka kalau perempuan yang head itu baiknya di luar emperan untuk mensucikan tempatnya masjid. Termasuk ngapunten orang yang lagi beragama selain Islam itu tidak boleh masuk masjid. Ya, masuk masjid tidak boleh. Duh, katanya ada yang perbolehkan. Ya memang, tapi sebagian kecil. Sebagian kecil itu ada yang perbolehkan dalam rangka darurat. Tapi umumnya tidak sepakat kalau ada orang selain Islam masuk masjid. Nah, kalau seumpama ada orang mualaf jenengan pingin memasukkan dia Islam, jangan nunggu dia mandi besar. Wis langsung seketika itu jenengan mualafkan. Jenengan pengen masuk Islam, oh iya, wis ayo monggo. Jenengan maca syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Gusti Allah. Sudah sah. Adapun legalitas dia mandi dulu dan macam-macam dulu itu tidak masalah. Yang penting harus orang ini diselamatkan jadi Islam. Sebab apa? Kalau jenengan ngolor waktu sekian menit, sekian detik, dia harus mandi dulu. Mohon maaf, jenengan paringi teh, paringi toyo, itu ada ulama yang ketat, berarti jenengan termasuk kafir. Sampai seperti itu, karena dia pengen Islam gak segera dimasukkan Islam. Makanya bagi mereka yang mengakadkan Islam itu hanya gaya-gayaan atau asli. Jadi aslinya itu orang pertama kali yang mensyahadatkan, itulah yang asli. Ada pun yang dicatatkan itu kan mau gaya-gayaan, saksikan orang banyak, cek kira-kira dia sing ngelbono Islam. Padahal sing ngelbono Islam tukang beca, tukang beca karena tadi itu. Nah, jenengan kalau ketemu orang yang mualaf, orang non Islam masuk Islam, segera jangan nunggu Pak Tamir, nunggu Pak Mudin. Nanti kalau setelah pengen legalitas karena dia mungkin biasanya pengen nikah dan macam-macam, baru dibawa ke takmir. Monggo jenengan kalau nanti pengen nikah ya ke Pak Takmir supaya segera diselesaikan administrasinya. Itu beda lagi. Tapi yang jelas ketika ada teman masuk Islam segera diakadkan supaya tidak termasuk kena dosa, apalagi dosa besar.
Yang ke-10, bersetubuh melalui farji istri yang lagi haid atau menggalui istri melewati jalan belakang atau mendatangi tukang tenun. Dukun ini, dukun itu kan dilu-dilu pikun. Untuk minta ditebak masa depannya lalu percaya, maka sungguh telah mengkufuri, ingkar terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi itu juga termasuk kategori orang yang harus mandi besar. Jadi bersetubuh kepada istri apalagi laki haid baiknya dijauhi, jauhi. Dan ini termasuk kategori yang ya tidak apik, tidak bagus. Apalagi di sini mengkufuri, ingkar apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. 11. Dalam keadaan junub lalu ingin makan atau tidur, maka berwudu dahulu sebagai wudunya untuk melaksanakan sholat. Jadi jenengan seumpama pengen imbut malih atau mari acara inti tiba jenengan luwe pengen ngombe, itu disunahkan atau disarankan, dianjurkan baiknya wudu dulu. Nek gak wudu Ustaz, sekadung kepepet dan pengen kelak saking tenaganya terkuras. Maka bagaimana? Ya enggak apa-apa, tapi tetap baiknya wudu dulu. Itu mesti kesunahan itu mesti ada hal-hal yang indah dari Rasulullah SAW, mesti ada manfaatnya. Bagaimana kalau pengen kumpul lagi? Ya wudu maneh. Yang ke-12, apabila seseorang di antara kamu mendatangi istrinya jima, kemudian ingin mengulangi lagi, bersetubuh lagi, maka hendaklah berwudu antara keduanya, yaitu antara jima yang pertama dan jima yang kedua. Jadi jenengan pengen mengembalikan stamina, itu wudu, itu balik stamina. Paling bagus mandi. Cuma ngapunten nggih, biasanya umumnya kalau setelah acara ngono iku sing paling enak tuh. Paling enak tuh belum nyapa tetapi kadung mikir ngene iki ya nek pengen aku minimal wudu. Syukur-syukur mandi malah bagus. Orang kalau habis berkumpul itu langsung mandi seger, makanya ketok awet no. Tapi nih mari ngonoan langsung turu itu gak ada cepet tuh, karena tenaganya kemudian rodok suwe gak segera dikembalikan vitalitasnya, tenaganya, maka akhirnya banyak saraf-saraf di anggota tubuh ini yang kendor. Nah kendor akhirnya nyebabno tuh, terus kemudian kadang penyakit muncul macam-macam. Baiknya ya tentunya minimal wudu, syukur-syukur mandi. Yang ke-13, sesungguhnya Allah SWT melarangmu melepaskan pakaian sampai telanjang. Oleh karena itu bersikaplah malu kepada para malaikat yang tidak henti mendampingimu kecuali pada 3 keadaan: buang air besar, jinabah, dan mandi. Jadi paling bagus itu jangan telanjang bulat dilihat orang banyak. Maksudnya ya seketok oblong-oblong tidak boleh ketika dalam acara tertentu. Ya. Tapi kalau kemudian sekarang kan sudah banyak toilet yang tertutup. Ya, toiletnya masjid ini kan tertutup, walaupun hanya sekedarnya, tapi kan tertutup, maka boleh. Ya, ketika buang air besar, jinabah, dan mandi itu tertutup. Nah, jika dalam kondisi lapang, bagaimana? Carilah penutup. Ya, di sini sarankan apabila salah seorang di antara mandi di tempat yang lapang, maka hendaklah membuat tabir dengan pakaiannya, baik dikenakan agar auratnya tidak tampak atau dijadikan tabir atau dinding, atau kalau punya mobil atau punya onta. Cuma seringkali para supir truk, kadang supir nopo niku piyambake pipis saenake dhewe. Sampai sakno kali bahne mobil seringkali diuyui, dan mereka itu tidak langsung cari, ternyata pakai obat nopo, obat ambit. Di mari obat ambit lagi ya, untung gak kena virusnya obat.
Oh, yang terakhir 14. Telah sampai suatu cerita kepadaku bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah keluar, kemudian menjumpai pembantunya mandi dalam keadaan telanjang, berarti laki-laki. Jadi kan pun bayangno pembantune itu, ya termasuk Muawiyah, ini seorang laki-laki. Ada lagi pembantunya Siti Khadijah. Ini kalau subi sinten namanya itu juga laki-laki yang disuruh untuk membuntuti kanjeng Nabi. Jadi jangan mikir perempuan. Lalu Nabi SAW bersabda, aku melihatmu tidak malu kepada Tuhanmu, ambillah gajimu dan pergilah, aku tidak membutuhkan tenagamu lagi. Jadi kanjeng Nabi izin dulu orang sudah izin, wes kamu ganti izin belas Nabi si Allah, wes mulai saiki tak kayak gaji minggat coro Surabaya ini kan wis tak gaji minggat, aku gak pengen duit membantu modelnya kaya awak pun. Wallahu a'lam bishawab. Mugi-mugi menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, dan moga-moga kita menjadi orang yang dimaafkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada langsung komat.